Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Amru di sini di channel Network and Programmingpedia. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai instalasi Debian. Mungkin ya sudah lama ya. Terakhir saya buat instalasi untuk Debian itu sekitar mungkin 2 tahun yang lalu, versi 8. Dan sudah banyak perubahan yang terjadi di versi 10.11 ini ya, di tahun 2021 ini. Oke, langsung saja kita akan lakukan instalasinya. Pertama kita harus siapkan dulu VirtualBox-nya. Nah, untuk VirtualBox-nya ini bisa di-download ya secara online. Untuk ini VirtualBox yang saya gunakan adalah yang versi 6.1. Selain itu kita juga harus mempersiapkan file-file ISO-nya ya, file-file ISO-nya kita siapkan dulu. Itu ya Debian 10-nya. Itu ISO-nya ada yang AMD 64, ini untuk 64 bit, dan yang untuk 32 bit itu yang i386. Tapi untuk saat ini kita akan menggunakan yang 64 bit, dan ini kita menggunakan DVD-nya secara offline. Kita tidak menggunakan net install ya, karena ini sedikit berbeda, hanya butuh dia jaringan internet untuk instalasinya, selebihnya sama. Adapun yang lain ini adalah Debian 11 ya. Kalau kita mau coba Debian 11 nanti tinggal download saja net installnya, karena itu filenya lebih kecil ya, 300-an saja, dibandingkan kita harus mendownload semua DVD ini, ukurannya itu sekitar 12 giga gitu ya, lebih repot gitu ya. Oke, langsung saja. Setelah kita siapkan itu semua, jangan lupa juga ya cemilan dan kopi atau teh ya menemani kita selama melakukan instalasi ini. Ya, pertama kita sudah siapkan tadi bahannya. Setelah itu kita harus lakukan beberapa settingan ya, settingan standar saya seperti ini ya. Pertama itu saya rubah dulu posisi untuk file VirtualBox-nya itu di directory D VirtualBox ya. Gunanya supaya apa? Supaya nanti kita gampang ya mencari file-filenya atau mengetik. Ada beberapa hal mungkin yang perlu kita rubah, kita ganti di sana, bisa kita ganti langsung cari filenya, atau kita copy ya mungkin untuk kita backup dan lain sebagainya. Itu saja. Setelah itu ada manager host, pastikan bahwasanya di sini kita sudah mempunyai VirtualBox host only-nya. Jika dibutuhkan kita bisa tambahkan beberapa ya, tapi untuk contoh kali ini kita hanya menerapkan satu saja dulu. Dan untuk adaptornya secara manual kalau kita ingin install nanti atau kita konfigurasi, kita konfigurasi. Untuk DHCP-nya kita nonaktifkan saja dulu untuk saat ini ya. Jadi atau boleh deh kalau kita mau aktifkan juga tidak ada masalah ya. Jadi kita aktifkan di hostnya. Selanjutnya kita bisa mulai melakukan instalasinya. Baik, kita pertama buat baru dulu. Nah, ini kita buat namanya Debian server misalnya, atau kita juga bisa buat namanya Debian master. Nanti akan saya jelaskan untuk apa dibuat Debian master. Nah, ini kita gunakan pilihannya Linux Debian 64 bit sudah terpilih. Selanjutnya ini memorinya boleh dibiarkan saja 1 GB cukup ya, kalau mau ditambah juga boleh. Dan kita buat hard disk virtualnya sekarang ya, kita buat itu VDI saja, lanjut. Setelah itu dialokasikan secara dinamik ya, lanjut. Dan ini ukurannya boleh ditambah, boleh juga ya dibiarkan saja seperti ini. Untuk saat ini kita biarkan saja buat. Nah, jadi ini VM kita, tinggal kita beri sentuhan sedikit lagi agar bisa kita mulai penginstalannya. Pada bagian pengaturan ini kita wajib ya menambahkan di sini di bagian penyimpanan, pada pengendali IDE-nya ini adalah ISO yang tadi sudah kita siapkan. Ya, ISO-nya itu digunakan untuk instalasinya. Nah, kalau tidak ada ISO-nya, ini tidak akan bisa kita lakukan instalasi. Oke, setelah itu kita cek juga jaringannya. Kita pilih NAT boleh, kita juga pilih jaringan internal juga boleh. Kita pilih virtual adaptor hanya host juga boleh.
Nah, untuk contoh ini kita akan membuat dia adaptor hanya host saja, supaya nanti kita koneksikan dengan Windows-nya ya, atau host-nya. Nanti kita tes beberapa pengetesan ya untuk FTP, SSH, dan lain sebagainya kita lakukan dengan Windows-nya saja. Adaptor 2, 3, dan seterusnya ini boleh dinonaktifkan. Untuk contoh kita buat seperti ini saja dulu. Oke, kita mulai. Tadi kita cek dulu pengaturannya, tidak ada yang error ya, tidak ada yang error. Sistem kalau prosesor mau ditambah silakan, kalau tidak juga tidak ada masalah. Oke, jika sudah kita lakukan persiapan itu, selanjutnya kita sudah bisa memulai instalasi. Kita klik tombol mulai dan kita tunggu muncul tampilannya. Ya, inilah tampilan awalnya. Nah, jika ada pesan-pesan ya, tampil di atas kanan ini, klik aja tombol yang sebelah kanan. Oke, untuk instalasinya kita pilih yang install, jangan grafik install. Kita pilih yang non GUI atau CLI. Oke, selanjutnya kita bisa pilih Indonesia untuk waktunya dan negaranya Indonesia. Untuk keyboardnya biarkan saja Inggris Amerika. Selanjutnya kita tunggu ya, tampilannya ya seperti ini saja. By the way, jika ada yang bertanya-tanya kenapa ya kita harus gunakan Debian atau Linux ya untuk pengaturan servernya, ya sebenarnya kalau kita ingin menggunakan yang lain bisa. Untuk pengaturan server ini macam-macam sih ya. Windows juga ada aplikasi yang untuk digunakan sebagai server ya, untuk manajemen jaringan atau manajemen user dan lain sebagainya. Namun kalau kita lihat itu penggunaannya itu, yang pertama harganya itu mahal ya. Kalau Windows itu lisensinya ya tahu sendirilah gitu ya, seberapa besar. Sementara di Linux ditawarkan itu secara gratis, free dari community. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh teman-teman ya, ataupun ya kalangan networker gitu ya, untuk membuat sistem yang tidak kalah bagusnya dengan yang berbayar. Walaupun memang diakui lebih sedikit repot lah untuk settingannya maupun instalasinya. Sementara kalau di Windows itu kan sudah GUI semua. Nah, itu menjadi faktor kebiasaan saja sih. Nanti kalau sudah terbiasa akan juga mudah gitu ya. Oke, tanpa rute utama kita pilih tidak saja. Selanjutnya kita atur jaringan sekarang, jangan mengatur jaringan saat ini. Kita pilih jangan. Setelah itu kita pilih nama hostnya, ini adalah Debian Server. Oke. Next, kita atur sandinya, kita buat ABC123. ABC123 dua kali. Ya, kita ulang, ABC123. Untuk nama lengkap ini bebas sebenarnya. Kita buat admin server saja. Nah, di sini admin server ya, admin dash server untuk akunnya. Oke, nanti kita login pakai itu. Sandinya saya buat 123 saja. Untuk verifikasinya 123 dua kali. Next, ini adalah pemilihan waktu. Silakan dipilih WIB atau WITA tergantung kondisi. Nah, untuk daerah saya ini kita pilih WIB sesuai dengan lokasi. Next, ini proses ya untuk sistem partisi ya, kayaknya komponen lanjutannya. Nah, untuk awal sebagai dasar untuk pemula sebaiknya dipilih yang terpandu saja supaya kita dapat menggunakannya ini secara mudah ya, lebih gampang. Untuk pilihan berikutnya kita pilih juga semua berkas di satu partisi, tidak ada masalah, cocok untuk pemula gitu ya. Kalau sudah, kita tinggal pilih selesai mempartisi, enter ya. Nah, di sini jangan pilih tidak, karena kalau kita pilih tidak maka proses partisinya akan dimulai ulang lagi dari awal. Jadi kita pilih ya, lalu kita tunggu sampai prosesnya selesai.
Oke, untuk selanjutnya ini kita diminta untuk melakukan pilihan pindah CD, kita pilih saja tidak. Kita perlu jaringan mirror, kita pilih saja tidak juga. Oke, kita tunggu prosesnya sampai muncul. Ya, untuk berpartisipasi dalam survei kita pilih tidak saja. Nah, berikutnya kita akan melakukan pemilihan OS-nya, ya apa saja yang mau dipasang. Kita pilih untuk menghilangkannya tekan spasi ya, spasi untuk menghilangkan dan menambahkannya. Kita pasang ini perkakas sistem standar dan SSH server saja. Setelah itu kita oke kan? Ya. Enter. Lanjut. Kita tunggu beberapa saat lagi. Tinggal pemasangan grup loader ya. Setelah ini maka proses instalasi kita akan selesai. Ya, jadi sangat mudah ya untuk menginstalnya, tidak perlu ya macam-macam gitu ya. Jadi kita gunakan seperti ini saja. Server ini sudah bisa digunakan untuk berbagai service nantinya. Contohnya misalnya kita mau bikin untuk web server, DHCP server, email server, ya FTP server, SSH server dan lain sebagainya. Cukup menggunakan Debian ini saja ya. Jadi tinggal bagaimana cara kita settingnya, mengkonfigurasinya sehingga nanti semua service yang kita butuhkan tadi bisa digunakan ya. Oke, untuk ini tinggal beberapa saat lagi sepertinya. Jika nanti ada hal-hal yang kurang dipahami gitu ya, silakan saja nanti sampaikan pertanyaan Anda melalui komen di bawah, atau juga boleh menggunakan ini ya, Telegram. Nanti saya sampaikan alamat Telegram saya supaya bisa kita berdiskusi bareng-bareng gitu untuk berbagi seputaran Linux ya mungkin, atau pemrograman ataupun yang lainnya. Kita juga akan membahas setelah ini adalah setting konfigurasi Debian server ini sampai nanti bisa menggunakan berbagai service yang sering dipakai gitu ya. Contoh misalnya SSH, FTP, paling juga sering itu adalah DHCP server, web server itu sangat-sangat sering ya dipakai sebuah server itu untuk sebagai web server misalnya. Jadi kita bisa membuat semacam virtual server ya, web itu secara lokal sehingga kita bisa melakukan pemrograman webnya di sana nanti. Nah, selain itu juga bisa untuk NTP server untuk waktu, juga ada macam-macam ya, ada banyak sebenarnya. Oke, nanti kita akan bahas satu persatu. Ya mudah-mudahan setelah ini bisa dilihat di video berikutnya, itu untuk setting IP-nya dan konfigurasi SSH-nya di Linux Debian. Oke, untuk bootloader-nya kita pilih ya, grup loader bootnya. Nah, di sini kita pilih dev SDA saja, yaitu hard disk kita ya yang ada di virtual mesin ini. Setelah itu kita enter, dan setelah pemasangan grup loader ini maka selesailah proses instalasi Debian-nya. Ya, kita tunggu beberapa saat lagi. Oke. Nah, selesai. Sekarang kita tekan lanjut. Setelah itu maka sistem akan melakukan reboot atau booting ulang. Dan tada, inilah Debian Linux server kita. Kita tinggal tekan enter. Selanjutnya kita coba untuk login ke dalam ya, supaya
bisa kita pergunakan server ini menggunakan login yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, yang pertama kita sudah membuat tadi servernya itu menggunakan user admin server, passwordnya 123. Oke, sudah masuk. Jadi kalau kita ketik wmi, maka di situ adalah admin server. Next, kalau saya exit, saya login ulang lagi menggunakan root, passwordnya abc123. Nah, seperti itu ya. Khusus untuk password, kalau kita ketikkan memang nggak terlihat ya, jadi jangan dicari-cari ya, kok nggak ada hurufnya gitu ya, seperti itu. Nah, jadi server ini sudah ready, siap untuk kita konfigurasi. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Kita akan sambung lagi untuk video berikutnya. Tetap stay tune di channel kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.